Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa adkhilna birahmatika fi ibadika sholihin. Alhamdulillah, kita bisa berjumpa kembali di channel Arfiq Official. Sahabat fillah, apa kabar? Semoga saat menyimak video ini Anda semua ada dalam ketaatan, sehat walafiat, bahagia, dilancarkan rezekinya, dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Insya Allah, dalam kesempatan kali ini Arfiq Official akan sedikit membahas tentang kurban, yang mana sebentar lagi kita akan memasuki Hari Raya Idul Adha, yaitu hari berkurban. Semoga bermanfaat. Sahabat fillah, semua ibadah dalam ajaran agama Islam haruslah sah agar bisa dinilai sebagai ibadah. Agar menjadi sah, beberapa syarat di dalamnya wajib ditunaikan. Sama halnya seperti berkurban, syarat sah hewan kurban harus dipenuhi. Berkurban saat Idul Adha dan hari tasyrik hukumnya wajib bagi yang mampu, sesuai pendapat Imam Abu Hanifah. Sedangkan menurut Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i, hukumnya sunnah muakkad atau sunnah yang dikuatkan. Selain itu, berkurban juga bertujuan untuk menggembirakan kaum fakir pada hari raya Idul Adha. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Hajj yang berbunyi, "Maka makanlah sebagian daripadanya dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara lagi fakir." Quran surah Al-Hajj. Hewan-hewan yang bisa dijadikan hewan kurban adalah kambing atau domba, sapi, dan unta. Adapun syarat-syaratnya adalah sebagai berikut. Ketika akan melakukan ibadah kurban, kriteria hewan harus diperhatikan agar ibadahnya sah secara syariat. Satu yang harus diperhatikan adalah merupakan hewan ternak. Hewan ternak yang diperbolehkan yakni unta, sapi, dan kambing. Hal ini telah dituliskan dalam surah Al-Hajj yang berbunyi, "Dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan atau kurban, supaya mereka menyebut nama Allah terhadap bahimatul an'am atau binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka." Quran surah Al-Hajj ayat 34. Kemudian dijelaskan oleh Imam An-Nawawi, yang dimaksud dengan hewan ternak adalah unta, sapi, dan kambing. Termasuk juga segala jenis unta, segala jenis sapi dan kerbau, juga segala jenis kambing dan domba. Hewan selain di atas tidak diperbolehkan, termasuk unggas dan hasil kawin silang antara sapi dan kedelai. Dua yang harus diperhatikan adalah usia hewan. Domba yang digunakan harus mencapai minimal usia 1 tahun lebih atau sudah berganti giginya. Kambing, usianya harus mencapai minimal 2 tahun lebih. Sapi dan kerbau harus mencapai minimal 2 tahun lebih. Unta, usianya harus mencapai 5 tahun atau lebih. 3 yang harus diperhatikan adalah hewan harus sehat dan tidak cacat. Adapun beberapa kriteria hewan yang tidak sah apabila dijadikan kurban diantaranya adalah hewan yang matanya buta, hewan yang fisiknya sakit,
hewan yang kakinya pincang, hewan yang badannya kurus, hewan yang putus telinga dan ekornya. Kriteria cacat di atas tidak sah karena mengakibatkan dagingnya berkurang ataupun cacat fisik. Adapun cacat yang sah yakni hewan yang dikebiri dan pecah tanduknya. Adapun waktu penyembelihan kurban juga harus diperhatikan. Waktu menyembelih kurban dimulai setelah matahari setinggi tombak atau setelah sholat Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah sampai matahari terbenam pada tanggal 13 Zulhijjah. Sementara untuk pembagian daging kurban dibagi menjadi 3 bagian yang tidak harus dibagi sama rata. Yang pertama dan utama untuk fakir miskin, lalu untuk dihadiahkan, dan yang terakhir untuk dirinya sendiri dan keluarga. Dengan catatan, porsi untuk dihadiahkan dan untuk dikonsumsi sendiri tidak lebih dari 1/3 daging kurban. Syarat sah hewan kurban dan hukum berkurban untuk beberapa orang. Seekor unta, sapi, dan kerbau bisa dikurbankan untuk 7 orang. Lain halnya dengan kambing atau domba yang hanya bisa dikurbankan 1 orang saja. Hal ini dapat disimpulkan dari hadis berikut. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, kami telah menyembelih kurban bersama Rasulullah SAW pada tahun Hudzaibiyah. Seekor unta untuk 7 orang dan seekor sapi juga untuk 7 orang. Hadis sahih riwayat Muslim. Begitu juga dalam kisah Nabi Muhammad SAW dalam Al-Mustadrak karya Al-Hakim, Ibnu Abbas mengisahkan, artinya kami pernah bepergian bersama Rasulullah SAW kebetulan di tengah perjalanan hari raya Idul Adha ataupun Yaumun Nahar datang. Akhirnya kami patungan membeli sapi sebanyak 7 orang untuk dikurbankan. Hadis riwayat Al-Hakim. Dari pendapat dan kisah di atas, kurban untuk beberapa orang diperbolehkan dengan syarat pesertanya tidak lebih dari 7 orang untuk onta, sapi, dan kerbau. Itulah syarat sah hewan kurban dan hukum berkurban untuk beberapa orang. Sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Mudah-mudahan Allah memberikan rizki kepada kita untuk kita bisa melaksanakan kurban ataupun berkurban. Dirasa bermanfaat, silahkan share sebanyak-banyaknya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.